Ya, saya mau nanya dulu dong, kira-kira apa pekerjaan yang terbaik bagimu? First of all, how many hours a week do you want to work? Pertama-tama, kamu mau kerja berapa jam seminggu gitu ya? Si cowoknya jawab lagi, I need to work at least 10 hours a week. Saya perlu kerja setidaknya 10 jam seminggu. And I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. Dan kayaknya saya nggak bisa handle kerjaan yang lebih dari kerjaannya lebih dari 20 jam seminggu ya. Dengan semua courses mata kuliah yang saya ambil. Ya, courses itu mata kuliah. Alright? Karena ini kan di kampus. Si ceweknya jawab, ini petugasnya ya, cewek kan petugas tadi ya. And when are you free to work? Kapan kamu siap kerja atau kamu free gitu ya untuk kerja gitu ya. Si cowoknya jawab, all of my classes are in the morning. Semua kelasku di pagi hari, so I can work every weekday from noon on. Semua kelasku cuma di pagi, jadi saya bisa bekerja di weekday. Weekday itu anu ya, Senin sampai Jumat ya. Kalau Sabtu Minggu namanya weekend. Alright. From noon on. Jadi dari jam noon. Noon itu jam 12. Kalau afternoon jam 12 lebih ya. Lebih satu juga afternoon sih. Noon on, and of course I wouldn't mind working on the weekends. Dan tentu saja saya tidak keberatan untuk kerja di akhir pekan ya. Si ceweknya jawab, I'll try to match you up with one of our on-campus students job. Saya coba cocokin kamu sama pekerjaan di kampus ya. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Coba tuliskan formulir tentang informasi tambahanmu dan skill-skillmu, apa kemampuan-kemampuanmu, dan leave the form with me today. Maksudnya kasihkan ke saya lagi nih formulirnya, oke? Okay? Terus then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Dan kamu bisa hubungi saya lagi besok dan mungkin saja saya sudah dapat kabar baik bagimu. Si cowoknya jawab, si muridnya ini, si student si mahasiswa ini. Thanks for your help. Terima kasih atas bantuanmu. Pertanyaannya nomor 1 tadi, what does the man want to do? Apa yang ingin dilakukan oleh si cowok nomor 1? Jawabannya adalah yang A ya guys ya, find work on campus, nemuin kerja di kampus. Kalau yang B itu artinya besar, work in the employment office, bekerja di kantor kepegawaian, kayak si mbaknya, kayak si cewek, enggak ya. Yang C, help students find jobs, membantu mahasiswa menemukan pekerjaan, bukan, itu masih tugas si mbaknya ya. Yang D, ask the woman question, menanyakan ke si cewek pertanyaan, enggak ya. Yang nomor 2-nya tadi pertanyaannya, where does the conversation probably take place? Di mana kira-kira percakapannya ini berlangsung? Jawabannya adalah yang C guys ya, in campus office, in a campus office, di kantor kampus lah intinya ya. Bukan di A, perpus, bukan di B, di kelas, atau di D, di apartemen, enggak ya. Nomor 3-nya, how many hours of work does the man wants per week? Berapa jam kira-kira si cowoknya pengen kerja? Jawabannya adalah yang C lagi ya guys ya, not more than 20, nggak lebih dari 20 jam katanya dia ya. Kalau yang A itu besar, no more than 10, enggak dong, tidak lebih dari 10, enggak dong kan katanya dia bisa 10. Kalau yang B, at least 20, setidaknya 12, enggak dia nggak ngomong at least 20, setidaknya 20, enggak dong, 20 dia nggak mampu karena coursesnya tadi berat ya. Nggak bisa dia kerja 20 jam dengan semua courses yang dia ambil. Up to 10, lebih dari 10. Nggak ada informasi ya tentang lebih dari 10 ya. Dia bilangnya at least 10 ya. Setidaknya 10, bukan lebih dari 10. Yang penting jangan 20 lah intinya gitu. Gitu guys. Terus yang nomor 4, when can the man work? Kapan si cowok bisa kerja? Bisa kerjanya dia kapan? Yang B ya guys ya, afternoons and weekends, setiap siang dan akhir pekan. Tadi katanya weekdays, sir. Lah ya udah itu afternoon guys. Kan dia kelasnya pagi. Ya kan, Senin sampai Jumat kelasnya pagi. Berarti kan siang hari kan juga weekdays itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan weekdays juga di afternoon itu. Weekend juga bisa katanya dia. Di akhir pekan. Kalau yang A, every morning, setiap pagi enggak ya dia kuliah ya. Ketika C, when he is in the class, ketika dia di kelas, enggak dong.
Kalau yang D, weekdays, di weekdays bener sih weekdays kan, tapi kan lebih tepat yang B, weekends juga bisa ya. Alright, nomor 5-nya, what does the woman tell the man to do tomorrow? Apa yang dikatakan si cewek untuk dilakukan si cowok besoknya? Jawabannya adalah yang D ya guys ya, phone her. Ya udah, you can call me back tomorrow, kan hubungi saya kembali besok ya. A, fill out a form, mengisi formulir kan hari ini. Yang B, give her some additional information, ini kan hari ini memberikan informasi tambahan. C, tell her some news, kan bukan tugas si cowok, tapi juga bukan tugas mahasiswa, tapi tugasnya si mbaknya ya kan. Jadi yang D, phone her, bisa juga artinya menelpon atau menghubunginya ya. Terus udah ya nomor 5 ya. Oke, tadi nomor 6 sampai 10 percakapannya gini. Si ceweknya bilang gini, "Hi Jack, it's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break?" Hai Jack, senang bertemu denganmu. Kamu siap nggak mulai kerja lagi atau mulai sekolah lagi setelah spring break? Apa namanya, break itu adalah liburan ya, liburan spring, musim semi. Si cowoknya jawab, "Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I?" Enggak sih, sebenarnya saya nggak siap kerja, maksudnya nggak siap belajar atau siap kerja itu ya. But I guess I don't really have too much choice. Tapi kayaknya saya nggak punya pilihan ya. Nggak punya banyak pilihan ya. And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Dan kayaknya sulit bagi saya untuk kerja lagi atau belajar lagi karena saya itu barusan liburan saya itu sangat menyenangkan, sangat fantastic. Keren banget liburan saya. Really, what did you do? Si cewek. Really, what did you do? Masa sih? Kamu ngapain aja pas liburan gitu ya? Si cowoknya jawab, I went kayaking on the Klamath River. Saya main kayak ya, kayak itu ya, perahu kecil itu ya, yang lonjong itu di Klamath River, di sungai Klamath. Kayaking, si ceweknya jawab, kayaking, main kayak. Si cowoknya jawab lagi, yes, you know what a kayak is. Kamu kan tahu kayak itu apa, don't you? Ya nggak sih? It's a long narrow boat, the kind first used by the Eskimos. Itu apa, perahu yang panjang dan sempit ya kan, nggak lebar gitu ya. Yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Eskimo, yang orang-orang di kutub utara ya. It's quite popular now on the whitewater rivers. Ini sekarang populer loh di ini ya, sungai air bening ya, air tawar ya. Si ceweknya jawab, "Oh, I know what a kayak is." Saya tahu kayak itu apa. I was just surprised that you would take a trip like that. Saya cuma kaget kamu ngambil liburan kayak gitu. Weren't you scared? Kamu takut nggak sih? Si cowoknya jawab, at first I was, ya pertama kali saya takut, but after I learned some techniques for maneuvering the kayak, setelah saya belajar teknik manuver kayak, it wasn't so bad, nggak terlalu buruk kok. We didn't start out on the river, kita tuh nggak mulai di sungai langsung. We had 3 whole days of instruction in a shallow pool first. Kita punya ini ya, instruksi nanti latihan dulu di shallow pool, kolam dangkal. Then when we finally got out on the river, I felt ready for it. Ketika sudah nyampe ini river, sungai, dan saya merasa siap ya. Jadi dia latihan dulu di shallow pool, kolam renang dangkal selama 3 hari ya kan, baru dia ke sungai beneran gitu, dan dia merasa siap ketika udah di sungai. Si ceweknya nanya lagi, did you spend the night camping outside on the ground? Kamu tuh menghabiskan camping malam nggak di luar gitu ya, di tanah gitu ya. That alone would make the trip unappealing to me. Appeal itu menarik, berarti unappealing tidak menarik ya. That alone itu aja make the trip unappealing to me. Itu aja udah nggak menarik buatku, intinya gitu ya. Kamu tuh tidurnya di luar nggak sih? Itu aja kayaknya udah nggak menarik buatku gitu ya. Si cowoknya jawab, oh no, enggak kok. The accommodation were fantastic. Akomodasinya bagus kok. Akomodasi itu kayak tempat tinggal sama makan ya. Kayak kita ikut tur itu, udah dikasih hotel nggak, udah dikasih ini nggak, makan nggak gitu. Itu namanya akomodasi. Each person on the trip had a private cabin. Masing-masing orang di perjalanannya
punya kabin privat ya. And the facilities included a hot tub. Fasilitasnya itu termasuk sama hot tub, bak pemandian air panas. A lodge itu ini ya, pondok where you could have a drink and relax, di mana kamu bisa minum dan relax ya. And a top notch cafeteria with great food. Top notch itu kualitas terbaik ya, berarti top notch cafeteria berarti kantin terbaik dengan great food, makanan yang great, hebat, enak lah. Si ceweknya ngomong lagi, now that part of the trip does sound good to me. Sekarang bagian perjalanan itu kedengaran bagus buatku, but I don't think I'd like the part that involves riding through rough water in a small kayak. Tapi saya nggak suka bagian dimana ini ya, kita harus naik kayak kecil di rough water, di air yang kasar, air arusnya kasar gitu ya. Si cowoknya jawab, oh you should try it, kamu harus coba tuh, I know you'd like it, kamu akan menyukainya. I'm going to do it again myself, saya akan melakukannya lagi as soon as I can afford to spend the time and the money. Segera setelah saya bisa menghabiskan waktu dan uang lagi lah, intinya gitu ya. Si ceweknya jawab, well better you than me, sebaiknya kamu aja sih, gitu aja intinya ya. Nomor 6, pertanyaannya adalah when does the conversation probably take place? Kapan ini ya percakapannya terjadi? Jawabannya adalah D ya. Just after a break from school. Ya setelah libur dari sekolah atau dari kuliah gitu ya. Terus 7, what are the man and woman discussing? Apa yang didiskusikan sama si cewek sama si cowok ini? Jawabannya adalah yang C ya, a trip the man has already taken. Ya, perjalanan yang diambil sama si cowok. Yang nomor 8-nya apa? 8 itu tadi pertanyaannya, how much instruction did the man have before? How much instruction did the man have before going out on the river? Seberapa banyak instruksi yang didapatkan oleh si cowok sebelum dia keluar ke sungai mana? Berapa hari, guys? Jawabannya adalah yang B ya guys ya. 3 complete days, 3 hari penuh ya. Bukan 3 jam, nanti kalian ketipu yang A lagi. Bukan 3 jam, 3 hari penuh. Oke, yang 9 ya sekarang ya. Which of the following is not part of the kayaking trip? Di mana berikut ini yang tidak termasuk perjalanan kayak? Nomor 9-nya adalah yang A ya guys ya, sleeping outside on the ground, tidur di luar. Kan nggak tidur di luar, dia tidurnya kan di kabin gitu ya. Yang B itu apa sir? Spending time in a hot tub, menghabiskan waktu di bak air panas. Oh ada tadi ya, ada berarti ya. C, relaxing at the lodge, relax di pondok. Ya ada. Enjoying excellent food, menikmati makanan enak di top notch cafeteria tadi ya. Ada ya, berarti yang nggak ada cuma yang A, nggak tidur di luar dia, tapi di kabin. Nomor 10, how does the woman feel about taking a kayaking trip? Apa yang dirasakan si cewek tentang ngambil perjalanan kayak itu? Yang nomor 10, jawabannya adalah yang D guys. She'd prefer not to try. Dia lebih suka untuk tidak mencobanya. Karena tadi kan terakhir dia bilang gini, well better you than me. Kamu aja sih gitu ya. 11-nya adalah tadi 11-nya percakapan baru lagi ya. Tadi si cowoknya bilang gini, di percakapan nomor 11 sampai 15. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. Kamu udah baca artikel yang yang profesor tugaskan untuk kelas besok? Itu menarik loh. Si ceweknya jawab, no, not yet. What is it about? Enggak sih, belum sih, tentang apa ya? Si cowoknya ngomong, it was about pollution. Itu tentang polusi. Specifically, one kind of pollution called acid rains. Secara spesifik, sejenis polusi yang dinamakan hujan asam. Si ceweknya jawab, why is it called acid rain? Kenapa disebutnya hujan asam? Si cowoknya jawab, it's called acid rain because the rain or some other kind of precipitation has been polluted with acid. Itu dinamakan hujan asam karena hujan or some other kind of precipitation itu pengendapan, dan beberapa jenis pengendapan sudah terpolusi dengan acid, dengan asam ya. Si ceweknya nanya lagi, where does the acid come from?
Dari mana asam itu ada? Maksudnya timbulnya dari mana? Si cowoknya jawab, from cars or factories, dari mobil-mobil dan pabrik-pabrik. Anything that burns coal or oil. Semuanya yang membakar batu bara dan minyak ya. These are made up mostly of sulfur dioxide and nitrogen oxide. Ini sebagian besar terdiri dari belerang ya, sulfur dioxide and nitrogen oxide ya. Nitrogen oksida nitrogen which react with water vapor, yang bereaksi dengan uap air to form sulfuric acid, yang menciptakan asam belerang, or nitric acid ya, asam nitrik atau asam sendawa. Si ceweknya ngomong lagi, you mean that when coal or oil is burned, acid gets formed. Maksudmu ketika batu bara sama minyak dibakar itu akan terbentuk ini ya, asam ya. And when it rains or snow, dan ketika hujan ataupun salju, the acids fall back on earth. Asamnya jatuh lagi ke bumi. Si cowoknya jawab, exactly, tepat. That's why it's so dangerous. Itulah kenapa itu sangat berbahaya. Acid rain has been falling over areas of Northern America and Northern Europe. Acid rain itu sudah jatuh di banyak area seperti Amerika Utara dan Eropa Utara. And if this isn't checked, kalau ini nggak dicek ya, the effect on the water supply and plant and animal life could be disastrous. Efeknya kalau nggak dicek, efeknya adalah di ini ya, persediaan air dan plants itu tanaman, and animal life di kehidupan binatang could be disastrous, akan terjadi bencana ya. Si ceweknya jawab lagi, this is something important. Ini sesuatu yang penting ya. I really need to read that article. Saya perlu untuk membaca artikel itu. Pertanyaannya nomor 11. What is the topic of this conversation? Topik percakapan ini apa? Nomor 11 adalah yang D guys ya. The causes and possible effects of acid rain. Jadi penyebab dan efek yang mungkin dari hujan asam. Yang 12. What energy sources cause acid rain? Sumber energi yang menyebabkan acid rain, hujan asam itu apa? 12 guys. Yang C ya guys ya, burning coal and oil. Jadi batu bara atau minyak yang dibakar gitu ya. Kalau yang A itu apa syaratnya? Nuclear power ya, tenaga nuklir. Yang B listrik, yang D itu tenaga surya. 13. How is sulfuric acid formed? Bagaimana asam belerang atau sulfuric acid ya tadi terbentuk? Bagaimana? Nomor 13 jawabannya adalah yang B ya guys ya. From sulfur dioxide, dari belerang dioxide, sulfur dioxide sama nitrogen oxide tadi yang dibilang ya. Oke, nomor 14. According to the man, menurut si cowok, where is acid rain a problem? Di mana yang terjadi masalah atas hujan asam ini? 14 adalah yang C guys ya, di part of several northern continents ya, di beberapa benua utara ya. Benua utara kayak tadi Eropa Utara sama Amerika Utara tadi kan. Kalau yang A salah, hanya di Amerika enggak. Tadi kan katanya ada di Eropa Utara juga. Yang B at the North and South Poles, enggak dong. Kutub Utara sama Selatan enggak. In equatorial areas, di Khatulistiwa, area Khatulistiwa Indonesia enggak ya. Terus yang nomor 15-nya tadi si pertanyaannya gini, what action does the woman think she should take next? Apa aksi yang akan dilakukan oleh si cewek selanjutnya? Jawabannya adalah yang D ya, she should get more information about acid rain. Dia mau mencari informasi lebih tentang hujan asamnya gitu guys. Tadi soalnya dia ngomong gini, this is something important, I really need to read that article. Ini sesuatu yang penting, makanya saya harus baca artikelnya gitu guys ya. Alright. Oke guys, benar berapa? Coba dilihat. Oke, seharusnya teman-teman benernya ini ya, antara 12 ke 15 ya. Atau ada yang kurang? Ada cuma bener 10 nggak apa-apa deh guys, nggak apa-apa. Oke, masih bagus. 10 aja lebih bagus. Alright, abis ini lanjutin langsung ke cover review exercise skill 18 skill 18 to 22 ya, 18-22. Jadi tes rangkuman untuk skill 18 sampai 22. Oke guys. Alright, thank you very much.